Asapnya dari mana? Kemarin dari bloknya itu pistonnya oblak. Nah, ini sudah dibersih-bersihkan. Ini ya, sudah dibersih-bersihkan. Alhamdulillah sebenarnya untuk metal segala macamnya masih asli standar dan alhamdulillah masih bagus ya. Untuk askriknya, ini askriknya gede banget kalau kalau Innova. Jadi buat teman-teman yang punya Innova, kalau boros ya wajar karena bahannya ya memang seperti ini, beda banget kalau dengan Xenia, Avanza ataupun punya R3 ataupun punya ya yang low MPV itu. Makanya ya kalau boros ya wajar, kekuatannya lebih kuat masalahnya. Terus ini pistonnya ini masih standar alhamdulillahnya. Terus kita ganti karena ini udah oblak, jadi pembakarannya udah nerobos ke bawah. Nah, ini kita ganti original ya. Untuk pistonnya nggak original ding, yang original tuh packing set, karena saya nggak mau untuk kerja 2 kali. Packing setnya original, kemudian ring sehernya original. Ini ring sehernya saya belikan ada beberapa part yang kita ganti itu pakainya original loh. Nah, ini original ya. Ini kita beli ke Toyota tadi itu. Ini ringnya proses 0,50, ring sehernya ini kita beli ke Toyota. Ini number partnya. Terus termostat juga kita ganti. Termostat saya beli di Toyota juga. Ini termostat harganya 400.000 ya. Kalau piston kemarin kita pakai Jepang. Karena piston harganya untuk Innova ini mahali, wah, pol sekitar 2, berapa ya kemarin tuh, pokoknya 2,5 sampai 2,8 kalau nggak salah harga pistonnya itu untuk 4 biji ya. Nah, kemarin kita beli yang Jepang aja. Ini packing setnya kita beli yang ori juga. Ini packing setnya kita beli. Nah, ini isinya seperti ini. Ini Toyota semua, ini asli Jepang. Ini Thailand, ada yang Thailand ya, ini made in Thailand, kemudian ini made in China, jadi campur-campur lur, walaupun ini asli tapi campur-campur. Ini Cina, ini Thailand, ini apa ini? Hasil koper palepe Thailand. Terus ini ada yang made in Thailand, oh Thailand, ini Thailand. Ini o-ring-o-ringnya, ini made in mana ini? Thailand, rata-rata Thailand sih. Oh, ini ada Indonesia juga nih. Untuk knalpot, packing knalpotnya Indonesia. Ini Indonesia. Terus packing ininya biasanya Jepang nih. Pegang dulu Mas. Pegang Mas. Nah, ini. Nah, ini oh Indonesia malahan nih. Ini Indonesia gasketnya, bukan Jepang ya. Nah, ini kita beli di dealer, jadi oplosan. Artinya isinya itu ada made in Indonesia, Thailand sama Cina malahan. Asli itu kita beli ke Toyota. Yang lain-lain alhamdulillah kondisi masih bagus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Pagi-pagi ini kita mau nge-review mobil Innova yang kemarin kita bongkar mesinnya. Nah, dibongkar mesinnya itu karena apa? Karena video ini. Oke, ini unitnya sudah panas ya, kita panaskan dan kita jemur juga. Tapi yang intinya bukan mobil yang dijemur, tapi mesinnya yang udah panas ya. Temperaturnya ini sudah setengah dan kita hidupkan sudah ada 10 menit gitu. Nah, sekarang kita mau coba gas. Nih, gas Mas, asapnya coba lihat. Nah. Wah, asapnya tuh. Ini siang-siang ini tuh. Udah ngasapnya banyak banget tuh. Oke, jadi setelah teman-teman melihat video tersebut, artinya mesinnya itu ketika didiamkan beberapa saat, kemudian kita gas sedikit, itu keluar asapnya putih yang putihnya sangat-sangat tebal. Artinya putihnya itu adalah campuran antara oli ikut pembakaran. Jadi ada oli yang ikut terbakar di ruang bakar. Setelah kita lakukan pembongkaran, itu kita lakukan penggantian spare part dan kita mau hitung-hitungan nih ceritanya. Innova ini kita bongkar itu habisnya perkiraan di angka berapa itu kurang lebihnya ya. Dan patokan yang seperti itu tuh tidak bisa dilakukan 100% terhadap mobil teman-teman yang kondisinya mungkin sama. Karena ketika dibongkar mesinnya kan tidak tahu ya teman-teman itu mau kondisi mesinnya sama atau tidak. Artinya mungkin ada tambahan kayak metal, ada tambahan juga mungkin nyelep cylinder head kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi ini hanya kurang dan lebihnya. Jadi buat teman-teman semua yang punya Innova bensin, mau bongkar mesin karena sesuatu hal yang harus dibongkar mesinnya, ini hanya sebuah patokan yang mungkin jadi gambaran. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau kurang banget kemungkinan enggak, lebih ya bisa jadi. Nah, sekarang seperti apa kondisinya sambil kita hidupkan, sambil kita ngomongin
apa aja yang diganti di mobil Innova yang bongkar mesin di tempat kita. Nah, kondisinya seperti apa? Langsung kita lihat, ini mobilnya. Oke, kita lanjut ya. Ini unitnya kita hidupkan sambil kita obrolin apa aja yang perlu kemarin yang perlu diganti dan harganya, perkiraan itu harganya angkanya berapa. Oke, ini Innova 2011 bensin Matic ya. Yang kita bongkarkan mesinnya, jadi kita ngomongin mesinnya aja. Apa aja yang diganti kemarin kita setelah bongkar, kita cek piston, ring piston itu oblak. Terus sil-sil ya wajibnya ganti karena udah usia. Terus usia itu kilometer ya, kilometer pemakaian. Jadi kita putuskan kita ganti seher, ring seher itu oversize untuk 0,50. Nah, terus berikutnya lagi packing set, karena kita bongkar total ya tentu diganti. Kita ngomongin itu spare part apa aja yang diganti dan harganya berapa tentunya. Ini pemiliknya minta spare part itu diganti, enggak semuanya ori. Artinya ya minta tolong yang Jepang sebagian yang kalau nggak berani yang Jepang kita pakaiin ori. Untuk seal, packing set itu kita pakai yang original, itu kurang lebih 2,7 juta. 2,7 juta untuk packing set Innova ini. Jadi packing set itu semua seal ya. Oke. Terus itu berikutnya lagi pistonnya kemarin kita nggak pakai yang original, kita pakai yang Jepangan, itu beli di toko 1.200.000-an. Terus berikutnya lagi ring pistonnya mobil ini Innova ini kita beli ke dealer, itu original berarti kan 1,2 juta sekian. Nah, terus berikutnya lagi ini metalnya semuanya nggak kita ganti karena kondisinya masih oke ya. Jadi tetap kita pakai yang bawaan mobil, metal semuanya kita nggak ada yang ganti. Terus berikutnya lagi water pumpnya kemarin agak bunyi, kita ganti itu pakai yang bukan ori. Karena kalau yang ori 1,6 juta, ini kita ganti yang harga 650.000. Nah, terus termostat. Nah, ini termostat ini kalau nggak pakai yang ori rawan macet. Takutnya habis bongkar mesin nanti dipakai sama beliaunya nggak lama kok macet kan jadi masalah, jadi bongkar lagi. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi. Akhirnya termostat kita pakai yang original itu 400 sekian ribu untuk packingnya atau o-ring termostat, seal termostat sama termostatnya. Bypassnya mobil ini sudah diganti pakai besi, hanya tutup-tutupnya atau karet penutupnya itu kita ganti. Nah, itu kemarin 150.000. 160.000 karena harga satunya itu 80.000. Yo, oke. Terus berikutnya ini panbelnya ini masih kita belikan, tapi kita nggak beli yang ori, ini kita beli yang harganya 400 ribuan. Terus berikutnya lagi untuk oli mesin itu juga kita ganti tentunya, karena kita bongkar kita ganti oli mesin. Kemudian oli filter, kemudian kita ganti coolant juga kita ganti. Gitu teman-teman. Berikutnya lagi adalah ya sistem pendingin itu ya, tutup radiator. Ini juga kita nanti akan ganti karena ini kurang bagus. Jadi jangan sampai gara-gara tutup radiator yang kurang bagus dipaksakan tetap dipakai. Setelah bongkar mesinnya udah waras, nanti dipakai 3 bulan gara-gara tutup mesinnya bermasalah lagi. Nah, itu yang kita hindari. Ya teman-teman ya, kita sudah semua per packing kita ganti, oli kita ganti, dan part-part yang lain-lain kita ganti. Itu tadi teman-teman spare part yang sudah kita masukkan ke bagian mesin ini. Jadi tidak semua spare part atau tidak semua bagian komponen mesin kita ganti. Alhamdulillah hanya kita oversize aja. Jadi oversize itu bloknya kita bawa ke tempat bubut. Nah, ke tempat bubut itu tiap masing-masing tempat bubut harganya beda-beda. Ini kita kemarin bawa ke Solo Raya itu kena 800.000. Tapi kondisinya bagus ya, untuk bubutnya bagus, untuk oversize 0,50 mm. Itu. Nah, ini masih running test. Setelah 2 hari, besok kita tinggal tes jalan, mudah-mudahan gak ada kendala. Tinggal kita ganti oli Matic aja. Jadi kalau untuk mesin, insya Allah sudah nggak ada kendala setelah kita ganti panbel sama tutupnya aja. Ini masih dibelikan. Jadi nanti setelah datang, nanti kita ganti, terus tutup kapnya kita tes jalan. Mudah-mudahan nggak ada kendala lagi, dan oli Matic kita juga akan ganti. Kemarin sih beliaunya minta juga ini baterainya juga diganti, beliau yang punya. Tapi
nanti kita ngelihat sikon dan kondisi aja seperti apa kondisinya, perlu penggantian atau enggak. Kita mengamankan dulu kondisi mesin, kita mengamankan dulu kondisi metiknya. Nah, karena beliaunya itu kan nggak tahu apa-apa tentang mobil, jadi kita berharap setelah kita cek semuanya dalamnya, itu mobil ini tidak ada kendala lagi tentunya. Ya, baut-bautnya kalau kita sekarang kita kasih mark atau tanda seperti ini ya. Nah, kita tanda-tandain seperti ini. Fungsinya tanda itu kalau teman-teman pengen tahu tandanya udah digituin, itu bautnya sudah dikencangkan. Jadi setiap baut yang sudah dikencangkan itu saya minta tolong ditandain. Jadi kita tahu, ngelihat aja sudah tahu ya. Mana yang belum dikencengin, mana aja yang sudah dikencangkan. Terutama baut-baut yang sangat-sangat vital. Artinya baut itu tadinya kita bongkar gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Oke, setelah kita ngecek dari Innova ini apa aja yang perlu diganti dan apa aja biayanya berapa. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan semua. Kita enggak terlalu banyak kalau Innova dengan kondisi yang seperti ini, tapi bisa jadi banyak membengkak ketika banyak faktor atau banyak kerusakan yang terjadi di mesin Innovanya. Mesin Innova itu mesin yang bandel banget ketika kita rawat dengan benar-benar bagus. Tapi gimana pun juga, sebandel-bandelnya mesin, tetap aja kalau dipakai terus-menerus, dipakai udah kilometer tinggi, pasti minta permajaan kan gitu ya. Sama aja, semua mobil seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat, kita lihat knalpotnya. Ini ada kuda bensin yang minta diganti karbunya. Ini karbu asli, terus bawahnya karbunya Kijang. Ini dari Yogyakarta. Beliaunya beli spare part sendiri, tapi minta tolong dipasangkan ke kita 1 minggu. Karena untuk pemasangan ini kita perlu tes biar nggak ada kendala di jalannya. Jadi ini efeknya ketika dari karbu asli kuda pindah ke karbu Kijang itu jadi lemot mobilnya. Terus berikutnya lagi ketika pagi starternya agak susah. Kenapa? Karena untuk karbu Kijang ini tidak ada sistem cupnya. Jadi manual nanti untuk menghidupkan pagi. Jadi ketika pagi biasanya kalau karbu Kijang itu lebih susah hidupnya. Terus berikutnya lemot. Terus berikutnya lagi ya tentu sedikit lebih ngirit dibandingkan pakai karbu aslinya. Nah, kita lihat ini knalpotnya. Knalpotnya banyak airnya. Nih. Banyak airnya, netes-netes. Oke. Nanti kita tes jalan setelah tutup radiator dan panbelnya diganti.